Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan hasil review saya yang berjudul pengenalan daging segar dan tidak segar menggunakan pengolahan citra digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hafin Tirta Irwansyah dengan NIM 23121038 dari Prodi STI 5B. Untuk pembahasan pertama, abstrak. Satu, itu ada tujuannya itu membangun sistem otomatis untuk menentukan kesegaran daging. Yang dua, metode pengolahan citra digital plus deep learning. Tiga, proses resizing, normalisasi, pencahayaan, augmentasi data, ekstraksi fitur warna dan tekstur. Yang keempat, hasil model ResNet 34 mencapai akurasi 94%. Kesimpulannya, sistem cepat, akurat, dan objektif. Kedua, yaitu permasalahan penelitian. Satu, permasalahannya itu penentuan kesegaran masih manual. Yang kedua, bersifat subjektif, tidak efisien, dan kurang konsisten. Tiga, dibutuhkan sistem otomatis untuk menganalisis pola, tekstur, warna, mengkategorikan segar dan tidak segar, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Untuk bagian metode penelitian, ini yang bagian low level processingnya, tahap dasar untuk meningkatkan kualitas citra. Itu ada image, itu foto daging dengan pencahayaan teratur. Yang kedua ada image resizing, itu ukurannya dipakai 224 x 224 pixel. Yang ketiga ada color conversion, itu dijadikan RGB grayscale. Yang keempat ada normalization of length, samakan tingkat pencahayaan. Yang kelima ada rotasi flip zoom untuk memperbanyak data. Untuk bagian mid level processingnya itu dari kontras, koreksi, energi, dan homogenitas. Yang kedua ada kombinasi tekstur dan warna untuk input CNN-nya. Yang ketiga ada ekstraksi warna RGB neon. Daging segar nilai R tinggi. Sekarang untuk bagian high level processingnya itu ada 4. Di modelnya itu convolution neural network. Yang kedua itu training. Satu itu 80% data latih, 20% data uji. Keduanya model belajar pola, tekstur, dan warna. Untuk testingnya itu evaluasi citra baru untuk menentukan kategori segar atau tidak segar. Hasilnya akurasi di atas 90%. Hasil dan pembahasan. 1. CNN ResNet 34 memberikan hasil terbaik 94%. Yang kedua, sistem berhasil mengenai citra daging dengan konsisten. 3. Membuktikan efektivitas deep learning dalam pengolahan citra pangan. Kesimpulannya dari review jurnal yang saya dapatkan itu, pengolahan citra digital ini efektif untuk menentukan kesegaran daging sekitar 90-94%. Dan ini tuh kan ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu low level, peningkatan kualitas citra. Yang kedua ada mid level, ekstraksi fitur, warna, dan tekstur. Yang ketiganya ada high level, klasifikasi CNN. Itu keunggulannya itu lebih cepat, objektif, dan efisien daripada metode manual. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hidayat dengan NIM 23121048. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang PPT saya yang berisi deteksi tingkat kematangan buah mangga menggunakan pengolahan citra digital berdasarkan fitur warna. Latar belakang masalah. Penentuan tingkat kematangan buah mangga biasanya masih dilakukan secara manual dan subjektif. Hal ini menyebabkan hasil penilaian sering tidak konsisten serta memakan waktu dan tenaga. Dengan pengolahan citra digital, proses ini bisa dilakukan secara otomatis dan cepat dan akurat.
Tujuan penelitian: mengembangkan sistem otomatis untuk mendeteksi tingkat kematangan buah mangga menggunakan fitur warna HSV dan LAB, serta algoritma K-Nearest-Neigh-Bourne atau disebut KNN, untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Tahapan penelitian: 1. Pengambilan gambar buah mangga di ruang pencahayaan khusus. 2. Pemrosesan, konversi ke grayscale dan penyesuaian kontras. Yang ketiga ada segmentasi menggunakan metode Otsu thresholding. Yang keempat ekstraksi fitur warna HSV dan LAB. Yang kelima ada klasifikasi tingkat kematangan dengan algoritma KNN. Hasil dan akurasi: sistem berhasil mengklasifikasikan tingkat kematangan menjadi muda, mengkal, dan matang menggunakan 300 citra uji dengan akurasi sebesar 81,67%, precision recall, dan F1 score rata-rata mencapai 82%. Kesimpulan dan manfaat: metode pengolahan citra digital berbasis warna HSV dan LAB yang dikombinasikan dengan algoritma KNN terbukti efektif dalam menentukan tingkat kematangan buah mangga secara otomatis. Sistem ini dapat membantu proses penyortiran buah menjadi lebih cepat, akurat, dan konsisten. Jadi cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahman dari kelas STI 5B. Saya akan menjelaskan tentang hasil review saya yang berjudul klasifikasi tingkat kematangan buah kopi dengan menggunakan KNN dan PCA. Pada slide pertama, saya menjelaskan tentang latar belakang. Kopi merupakan komoditas penting dalam perekonomian global. Penentuan tingkat kematangan buah kopi saat panen masih dilakukan secara manual dan bergantung pada subjektivitas manusia. Hal ini sering menyebabkan hasil tidak konsisten dan kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis berbasis citra digital. Selanjutnya, pada research problem, masalah utama penelitian ini adalah kurangnya objektivitas dan efisiensi dalam menentukan tingkat kematangan buah kopi secara manual. Dibutuhkan sistem otomatis yang mampu mengklasifikasikan tingkat kematangan buah kopi secara cepat, tepat, dan konsisten. Selanjutnya ada research objektif, membangun sistem klasifikasi otomatis tingkat kematangan buah kopi menggunakan metode KNN dan PCA. Kemudian menguji akurasi sistem dalam mengklasifikasikan tingkat kematangan buah kopi, mentah, cukup matang, dan matang. Dan ada metode penelitian. Pada data 90 citra buah kopi dan processing crop precise grayscale segmentasi Otsu dan ekstraksi fitur RGB SHSV area, reduksi dimensi PCA, klasifikasi KNN dengan Euclidean distance, dan implementasi MATLAB GUI. Hasil penelitian, sistem klasifikasi tingkat otomatis berhasil dikembangkan dengan akurasi 97,77% dari 45 data UI. 44 citra berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kombinasi metode KNN dan PCA terbukti efektif untuk mendeteksi tingkat kematangan buah kopi. Selanjutnya, masuk pada kesimpulan. Yang pertama, sistem KNN dan PCA efektif dengan akurasi dan dapat digunakan untuk mendukung penilaian kualitas panen kopi.